kita kawal bareng-bareng terkait dengan pelayanannya di bawah. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang belum paham. Bahkan ada oknum yang mungkin memanfaatkan celah ini. Nah, ini menjadi catatan benar. Betul, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Apa yang disampaikan oleh Bupati di medsos-medsos itu bisa berobat di mana saja nih. Asal masuk aja ke sana kemari. Nah, ini perlu edukasi juga ini, gitu loh. Karena ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa memang bisa berobat di mana saja, tapi tetap ada regulasi yang harus diikuti. Ada SOP-nya. Nggak asal masuk. Jadi kadang mereka tiba-tiba masuk ke RKZ minta UHC gitu ya. Jadi ini perlu diedukasi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu diikuti terkait dengan rujukan. Sebelumnya kan memang begitu. Kalau sakitnya bisa tuntas di pelayanan rujukan, itu memang harus dirujuk. Tapi pelayanan primer bisa menangani dan bisa menuntaskan, ya sudah pelayanan pertama saja. Misalnya masa iya cuma diare mau ke rumah sakit, masa iya cuma batuk 3 hari mau ketemu spesialis paru. Kan ini hal-hal yang memang harus disinkronkan antara pelayanan primer dengan layanan rujukan dan uang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Bersah. Sudah 2 bulanan ya saya tidak sandasan dengan Ketua BPJS Madura dan BPJS Bangkalan terkait dengan urusan BPJS dan kerja-kerja BPJS di Madura. Hari ini jelang akhir tahun, saya akan berbincang banyak dan sandasan banyak terkait dengan urusan capaian dari BPJS Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan juga. Nanti apa saja sebetulnya yang sudah dicapai oleh Ketua BPJS Madura. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sibuk terus Pak Ketua ini ya? Alhamdulillah, iya. Untuk menuntaskan tahun 2022 ini. Sama tutup buku ini. Pak Faruk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Faruk juga ikut sibuk ya di Bangkalan ya, banyak sekali ya. Kesibukan Pak Faruk ya. Pak Rakib. Siap. Saliman. Awalnya kita pertama kali ketemu dulu kan urusan LGGD ya. LGGD terkait dengan urusan UHC. UHC Bangkalan ya. UHC Bangkalan. Sebetulnya untuk wilayah Madura yang diketuai Pak Murakim ini capaian kerja dari BPJS selama tahun 2022 itu apa saja sekarang Pak Murakim? Alhamdulillah Mas Aliman. Untuk kepesertaannya dulu ya, karena memang kantor cabang Pamekasan itu sepulau Madura, Pulau Madura Raya ini, alhamdulillah untuk seluruh kabupaten di Madura ini, 4 kabupaten, alhamdulillah sudah UHC semua. 4 kabupaten? 4 kabupaten kemarin terakhir hari Senin tanggal 26 ya. Pamekasan launching UHC. Selamat Pak Badrut, Pak Bupati. Aku padamu. Aku padamu. Alhamdulillah. Itu yang akan diimplementasikan nanti tanggal 7, insya Allah tanggal 7 Januari 2023. Tahun depan? Tahun depan, tapi sudah di launching karena memang secara administrasi, secara kepesertaan itu sudah masuk sih sebenarnya. Tinggal memastikan. Sudah menjadi kebijakan ya? Sudah menjadi kebijakan Pak Bupati Pamekasan, sehingga kami sangat bersyukur, terima kasih atas dukungan seluruh pimpinan daerah dan Pemda se-Madura, sehingga program JKN ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat semua lapisan. Dan yang paling penting sebenarnya jaminan untuk tetap tenang ketika sakit, tidak perlu khawatir. Kalaupun sakit tidak punya uang, itu bisa tetap mengakses layanan kesehatan. Itu yang paling penting. Bang Rakib, ini Madura berarti seluruhnya ya sekarang? Madura, alhamdulillah 4.027.000 sekian jiwa. Bang Rakib, ini UHC ini sebetulnya dimulai UHC untuk di Madura khususnya. Mulai tahun berapa? Sampang bulan Agustus, 1 Agustus 2022. Tahun 2022 berarti? 2022. Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya sudah berjalan program JKN tapi belum UHC. DKN itu berjalan program UHC itu sebetulnya di launching dari pusat itu sejak kapan? 2014 sudah ada yang UHC. 14. 2014. Bahkan sebelum 2014 itu udah ada yang UHC. Namanya seperti di Aceh. Itu jaminan kesehatan Aceh, JKA. Jadi Madura dimulai tahun 2022. 2022. Sejak siapa itu? Sejak ketuanya. Sebelum-sebelumnya.
Saya hanya melanjutkan saja. Sejak Mas Faruk di sini lah. Oh gitu. Iya. Lanjut, berarti se-Madura ya Pak? Madura, alhamdulillah. Asik. Jadi seluruh masyarakat Madura yang berproduk Madura, jangan panik. Tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, sudah yang tidak masuk ke BPJS, pesertaan BPJS secara pribadi, Ya. sudah dijamin oleh pemerintah masing-masing. Yang penting mau di kelas 3. Ya. Itu kan kalau yang Pamekasan masih barusan ya Pak Ketua ya? Ya, Pamekasan barusan. Kalau yang lebih lama itu kan Sampang dan Bangkalan. Sampang, Bangkalan. Pantauan dari Pak Ketua, dan nanti saya akan tanya karena ada banyak juga yang menginformasikan ke saya. Bagaimana pantauan di lapangan terkait dengan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh yang masuk khususnya ke UHC? Ya, artinya sekarang setelah UHC terbuka di seluruh kabupaten di Madura ini, maka nanti geser ke layanan. Sebenarnya paralel ya, tapi mungkin fokusnya lebih besar dulu untuk meyakinkan Pemda bahwa program UHC ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, sekarang setelah itu sudah diberikan ke kami untuk mengelolanya, amanah itu harus tetap dijaga. Dengan cara apa? Kita kawal bareng-bareng terkait dengan pelayanannya di bawah. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang belum paham. Bahkan ada oknum yang mungkin memanfaatkan celah ini. Nah, ini menjadi catatan benar. Betul, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, mari kita nanti kawal bareng-bareng. Mas Aliman, selama ini sudah support penuh kami. Terima kasih banyak Mas Aliman. Ya. Dengan lingkar jatimnya, teman-teman semua. Nah, ini kita kawal nanti. Mungkin saya sudah sampaikan ke seluruh Vaskes. Mungkin nanti saya banyak turun ke lapangan, ke puskesmas, ke kecamatan, ke desa-desa, untuk memastikan bahwa layanan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Nggak boleh lagi mempersulit orang. Bahkan di kami sekarang dikatakan kejadian luar biasa atau pelanggaran yang sangat besar ketika kami BPJS Kesehatan masih meminta fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS itu kepada pasien. Nggak boleh. Iya, masih ada loh. Saya sendiri kemarin, anak saya kan mau gigi tuh. Tapi ini bukan puskesmas, tapi ini dokter praktek. Tapi sudah kerjasama dengan BPJS. Masih tanyakan kartu. Ya. Kartu BPJS. Gak punya, Mbak. Katanya pakai NIK. Gak bisa, Mas, harus pakai gitu. Itu jadi kalau seperti itu Mas Aliman, nanti kita kawal bareng-bareng. Nggak boleh, memang sekarang basicnya itu NIK. Nggak perlu dimintain kartu BPJS. Tapi kalaupun memang mau nunjukkan kartu BPJS silahkan. Itu pun pakai mobil JKN bisa muncul kok nomor BPJS-nya. Pak Ketua, apakah Pak BPJS sendiri tidak mewajibkan pada seluruh Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS dalam konteks ini gitu ya, untuk menjadi persyaratan gitu ya dalam pelayanan menerima pasien itu untuk standarnya semacam itu biar tidak ada semacam cerita baru? Iya. Jadi kewajiban Vaskes itu untuk melayani peserta JKN itu hanya ngecek kepesertaannya aktif atau enggak. Nah, jenis kepesertaan ini aktif atau tidak itu bisa dilihat dengan KTP saja. Nggak perlu kartu sebenarnya. Ya. Nggak perlu kartu. Tapi kalau orang sudah lanjur bawa kartu ya silahkan diterima. Tapi intinya memang ditanyakan ada KTP. Karena KTP itu cukup memasukkan NIK itu nanti muncul kartu BPJS-nya di aplikasi Vaskes itu, di aplikasi dokter keluarga, klinik, puskesmas itu muncul nanti kartu BPJS-nya gitu. Jadi nggak perlu ribet ya? Nggak perlu ribet sebenarnya. Nah, karena sudah dibikin sederhana Pak. Diupayakan sesederhana mungkin. Nah ini kalau terjadi seperti itu, Mas Aliman, berarti itu kejadian luar biasa. Saya harus datang ke Vaskes itu untuk memastikan mereka artinya paham. BPJS membuat standar bahwa kalau masih ada Vaskes yang mempertanyakan masalah itu berarti kejadian luar biasa. Iya, kalau masih minta fotokopi, misal kalau nggak ada kartunya nggak dilayani padahal sudah punya nunjukin KTP atau KK. Nah, itu kejadian luar biasa. Ini catatan. Masih banyak loh yang begini, masih banyak. Pak Faruk. Wow, Mohi. Pak Faruk, di Bangkalan setelah UHC di launching, masih banyak nggak orang daftar menjadi BPJS baru secara pribadi atau bagaimana perkembangan Pak Faruk? Faruk ini yang tahu nih. Untuk di Kabupaten Bangkalan, untuk pendaftaran baru lebih banyak di segmen yang dibantu pemerintah daerah. Artinya gitu. yang mengaktifkan berarti. Jadi kalau istilah di masyarakat itu daftar UHC. Nah, itu yang sangat banyak. Kalau untuk segmen yang lainnya ini perubahan data.
Oh, perubahan data. Iya. Tapi kalau Pindah yang vaskes, kemudian dari nambah anak. badan usaha sebelumnya pindah ke tempat kerjanya yang baru itu. jadi nggak ada yang baru untuk seperti Pendaftar baru kelas 2, kelas 1. saya. Mendaftar mandiri ada juga, cuma Oh, ada juga banyak. persentasenya memang lebih besar yang yang didaftarkan Pemda. Tapi mungkin sekarang sisa berapa persen yang seperti itu Mas Aruk dari yang biasa kalau hari Senin biasanya rame sekarang? Bisa dilihat kalau di kantor BPJS Bangkalan itu, kalau istilah di pasar itu hari pasaran. Hari pasaran di Bangkalan itu hari Senin. Tapi semenjak UHC itu Senin, Selasa sampai dengan Jumat sama. Sudah nggak ada pasaran ya? Ya. Karena ada juga kemarin Pak Faruk yang nelpon saya untuk minta difasilitasi untuk bagaimana daftar. Saya datang saja daftar, gitu saya di sana di dekat kantor saya gitu. Ya, tanggaan itu. Ya, kebetulan orangnya ada di Surabaya, anunya apa namanya? Opname di sana, tapi dia belum pakai UHC, dia mah belum BPJS, belum terdaftar. Saya bilang, Bangkalan kan sudah pakai UHC, cuma mau yang anu ya, Oh iya, mau yang kelas 1 atau VIP. Oh jadi perkembangannya begitu Pak Faruk ya? Pak Ketua, ini capaiannya kan sudah luar biasa nih. Alhamdulillah. Setelah BPJS dipegang Support Pak dari Ketua, Lingkar Jatim. Pak Munakib, orang Madura sendiri, orang Bangkalan, aslinya orang Kelabetan, UHC tercapai selama tahun 2002. Bahkan Pak Munakib sendiri untuk menjadi Ketua BPJS Madura ini hanya 6 bulan ya? 6 bulan. Per sekarang. Per Desember ini 6 bulan. Jadi selama 6 bulan mampu meyakinkan pemerintah daerah di Madura dari Sumeneb sampai Bangkalan untuk ikut memanfaatkan UHC gitu ya. Ini luar biasa. Pak Ketua, saya ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi karena saya ini meskipun bukan pejabat ya, Siap. sering Temannya banyak pejabat. sering ngeluh enggak, sering dikeluhin orang-orang gitu, dikeluhin orang-orang. Iya. Pak, saya nggak mau pakai UHC, nggak mau pakai BPJS. BPJS. Nanti tidak dilayani. Iya. Dan lagi pula, Waalaikumsalam Waduh, Mirsa. Ini Nyotoren. Nah. Aktivis DKR. Iya. Sini mau gini. Nah, sini. Nah, ini DKR yang tahu terkait dengan urusan terkait dengan urusan kesehatan. Dia sudah 10 tahun lebih menjadi aktivis DKR. Tapi sebelum ke beliau, saya melanjutkan ke Pak Ketua dulu. Itu ada Pak Ketua yang begitu. Artinya kalau pakai BPJS itu tidak dilayani dengan baik, bahkan kadang taibet rabet gitu. Yang kedua, obat waktu itu terbatas semua. Kalau BPJS hanya 3 hari, bahkan dipaksa pulang 3 hari. Obatnya harus hanya generik dan tidak boleh memakai obat-obat yang lain. Itu semua katanya dari ketentuan dari BPJS. Informasinya begitu. Gimana sebetulnya? Betul. Ini sebenarnya momentum yang pas ya. Tahun perubahan tahun dari 2022 ke 2023, momentum kita 2022 alhamdulillah Pemda sudah. Dan sebenarnya yang punya program UHC itu Pemda, Pak Alim. Artinya kalau hanya BPJS Kesehatan saja yang ingin UHC itu nggak bisa. Harus didukung oleh support data, didukung oleh support dana oleh Pemda. Nah, oleh karena itu amanah ini seharusnya mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik, bisa kita pastikan bahwa Lanjut Pak Munakib. bahwa UHC ini adalah pintu awal untuk kita bisa memberikan layanan terbaik kepada peserta JKN, apalagi saat UHC ini. Kenapa? Isu-isu yang seperti kemarin misalnya masih ada pembatasan, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur medis ya. Kemudian orang disuruh pulang, orang dikasih obat belum sembuh suruh pulang karena sudah 3 hari. Nah, gimana itu katanya itu mungkin benar, mungkin benar. Makanya kita di tahun 2023 ini ya mohon maaf kita tidak melanjutkan beberapa paskes, 2 rumah sakit, 1 klinik Pratama. Harapannya dengan seperti itu
kita benar-benar konsen. Kemarin saat penandatanganan perjanjian kerjasama saya sudah pesan, mudah-mudahan saya tidak mengeluarkan surat cinta lagi kepada vaskes-vaskes yang ada yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena itu bentuk rapor atau bentuk pelayanan jenengan. Kalau saya masih mengeluarkan surat peringatan atau surat cinta kepada mereka, berarti ada yang tidak pas. Pak Ketua, ini perlu penegasan ya sebelum Pak Wahyu. Berarti itu tidak benar kalau dari BPJS sendiri ada pembatasan-pembatasan. Nggak benar, karena semua berdasarkan indikasi medis. Medis ya? Berdasarkan indikasi medis. Berapapun dan berapa lama pun, Iya. kalau masih perlu untuk pelayanan medis, Betul. layani. Kalau memang merasa nggak mampu rujuk, ada Surabaya, ada Jakarta bahkan. Silakan. Ini catat bro, catat ini. Terutama juga para masyarakat dan lebih khusus lagi kepada vaskes gitu ya. Karena saya ini mendapatkan informasi dari vaskes juga bahwa yang hanya tiga hari harus keluar kalau BPJS dan lain sebagainya. Ya. Pak Muhyi, ini Pak Enggak dengar. yang ngerti terkait dengan urusan lapangan Pak Muhyi. Saya hanya kayak ngiding rasan kalau saya nih Pak Ketua. Siap. Pak Muhyi, apa pantauan dari DKR terkait dengan urusan pelaksanaan BPJS, pelaksanaan UHC khususnya di Kabupaten Bangkalan, Pak Muhyi? Apa ada hal-hal yang lebih menarik lagi dari apa yang dibicarakan tadi? Jadi beberapa hal yang memang masih perlu dievaluasi. Namanya juga program baru, tentunya secara simultan harus kita evaluasi. Jadi ini memang sebuah hal yang bagus sekali untuk masyarakat Bangkalan, untuk daerah-daerah yang UHC ya, terutama Bangkalan yang baru saja UHC ini. Semadura sekarang, Bang. Sudah Semadura. Semadura. Alhamdulillah. Madura. Makanya luar biasa. Makanya lama datangnya nggak ditunggu sama saya. Yang merdeka, misalkan Madura, luar biasa. Ini hebat ini berarti Pak Munakib. Bukan Pak Munakib yang hebat. Para Pak Bupatinya yang hebat. Ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya note, ini sudah saya catat terkait dengan evaluasi UHC ini. Yang pertama terkait dengan alur rujukan itu. Nah, yang pertama alur rujukan. Masyarakat ini kan kadang karena ketidakpahamannya apa yang disampaikan oleh Bupati di medsos-medsos itu bisa berobat di mana saja nih. Asal masuk aja ke sana kemari. Nah, ini perlu edukasi juga ini, gitu loh. Karena ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa memang bisa berobat di mana saja, tapi tetap ada regulasi yang harus diikuti. Ada SOP-nya. Nggak asal masuk. Jadi kadang mereka tiba-tiba masuk ke RKZ minta UHC gitu ya. Jadi ini perlu diedukasi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu diikuti terkait dengan alur rujukan sebelumnya ini. kan memang begitu ya, artinya dimanapun asalkan ber-KTP untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan. Ada yang sebelum-sebelumnya di mana saja kan begitu. Iya, Ternyata tapi tetap ada SOP-nya, Pak. Ada orang yang tiba-tiba datang estetik masalah gigi, estetik gigi itu ya, meratakan gigi tiba-tiba minta UHC. Ya tidak seperti itu aturannya. Itu banyak yang telepon ke saya ya, karena kan hampir setiap hari itu mesti ada aja masyarakat yang tanya masalah UHC. Oh, itu nggak boleh? Ya nggak boleh, Pak. Saya sendiri juga nggak tahu. Jadi kalau yang terkait dengan keindahan estetik itu tidak di-cover oleh BPJS. Jadi tidak asal gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu dalam proses berjalannya, entah itu terkait dengan peserta yang ikut program UHC ini, itu masyarakat perlu paham bahwa UHC ini ekuivalen dengan BPJS, bukan program yang berbeda gitu loh. Jadi ketika masyarakat itu ikut program UHC ini kan cakupannya sebenarnya. Jadi Universal Health Coverage ini cakupan kepesertaan BPJS itu 95% dari total penduduk. Nah, masyarakat itu berpikir bahwa UHC dan BPJS ini berbeda. Padahal ketika masyarakat saya ikut UHC, itu nanti akan didaftarkan BPJS kelas 3 gitu loh. Yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Bukan gratis ya? Bukan gratis, tidak ada yang gratis, Pak. Parkir aja bayar, Pak. Maka dari itu masyarakat perlu paham bahwa UHC itu adalah BPJS, bukan program yang berbeda. Kemarin cepat beberapa waktu ini masyarakat bertanya, Pak, saya itu punya BPJS kelas 3 gitu loh. Nah, yang dari pemerintah pusat, saya mau ikut UHC aja gitu loh. Itu Di lapangannya di lapangan seperti itu. Dinamika lapangan begitu. Iya, saya sampaikan, sampean itu
BPJS kelas 3 itu nanti kalau data UHC sama-sama BPJS kelas 3. Cuma perbedaannya ini dibiayai oleh pemerintah daerah. Kalau PBIN itu sama kelas 3 cuma pemerintah pusat. Itu aja bedanya. Bukan dua program yang berbeda, itu sama gitu lah. Itu yang kedua. Jadi Jangan banyak-banyak lagi lepar ya. Nanti lagi. Oh ya, oke. Tanggapi Pak Ketua. Ini persoalan nyata di lapangan. Ini kalau bicara relasi antara negara dengan rakyat, yang salah negara lagi, BPJS lagi. Kenapa kok tidak memberikan informasi yang penuh terhadap masyarakat? Ya karena memang BPJS pelit, tidak menganggarkan sosialisasi mungkin ini kan gitu. Maka kejadiannya semacam yang diceritakan Pak Mu. Iya, Pak Mu, iya. Tanggapi. Terima kasih Mas Muji. Memang ini mungkin salah satu kekurangan kami yaitu sosialisasi ya. Sosialisasi itu sebanyak apapun kita sosialisasi tetap memang masih dianggap kurang ya, karena memang masyarakat yang harus kita jangkau itu juga sangat luas dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, ini bagian tantangan dari kami dan pasti kami akan mewujudkan tanggung jawab kami, menjawab bahwa itu memang tanggung jawab kita bersama termasuk BPJS Kesehatan pastinya yang mengelola program ini. Dan memang kami juga mohon maaf karena keterbatasan waktu, kemarin 6 bulan memang 4 kabupaten lumayan cepat bergerakannya untuk semuanya UHC, dan mudah-mudahan nanti 2023 awal ini kita sudah bisa turun ke kecamatan-kecamatan, lebih fokus ya, lebih fokus kecamatan-kecamatan, kita undang desa-desa ke kecamatan, puskesmas, kemudian camat nanti, sehingga nanti bisa kolaborasi semua lini ini. Dan ini harapannya memang meningkatkan pemahaman masyarakat. Masyarakat saya yakin karena tidak paham saja. Kalau sudah paham, insya Allah sudah tidak ada masalah lah terkait dengan apa sih sebenarnya bedanya BPJS Kesehatan dengan UHC gitu ya. Padahal itu sebenarnya sama gitu. Dalam konteks itu ya, sekarang yang tadi dikeluhkan Pak Muhi itu rujukan. Ya, rujukan yang pertama tadi Mas Muhi menyampaikan rujukan. Memang ini bagi sebagian orang merupakan hal yang baru ya, bahwa kenapa sih kalau sakit tuh ya sudah datang aja ke yang diinginkan fasilitas kesehatan apa saja, mau rumah sakit, mau apa, yang penting dekat mungkin atau bisa memuaskan itu. Padahal tidak semuanya itu, karena memang program JKN ini agar uangnya itu cukup memang harus diatur. Kalau sakitnya bisa tuntas di pelayanan rujukan, itu memang harus dirujuk. Tapi pelayanan primer bisa menangani dan bisa menuntaskan, ya sudah pelayanan pertama saja. Misalnya masa iya cuma diare mau ke rumah sakit, masa iya cuma batuk 3 hari mau ketemu spesialis paru. Kan ini hal-hal yang memang harus disinkronkan antara pelayanan primer dengan layanan rujukan dan uang yang ada. Nah, ini yang tidak semua orang bisa memahami, bahkan mungkin tidak semua masyarakat tahu bahwa seperti itu. Padahal jadi menjadi wajib untuk sosialisasi ya. Anda dalam konteks alur pelayanan kesehatan itu memang harus dari puskesmas dulu kan? Ya, kecuali yang gawat darurat ya. Kalau darurat, puskesmas dulu. Kalau tanpa dari puskesmas, tanpa ada rujukan puskesmas, rumah sakit atau yang lain tidak akan bisa menerima. Gitu, kan? Ya, itu ada di peraturan Menteri Kesehatan, bukan BPJS Kesehatan sendiri yang bikin, maupun di Perpres itu ada. Gitu ternyata. Semuanya komentar langsung minta ke rumah sakit. Pusing saya minta tolong, bro. Wah dong orang yang salah rapi. Ternyata emang begitu ya, alurnya harus dari layanan kesehatan pertama, di screening di bawah. Kalau tidak ada rujukan berarti rumah sakit tidak langsung bisa menerima. Nggak bisa memang. Nggak bisa, nggak akan keluar layanan di rumah sakit nanti. Sekarang itu keluarnya tidak hanya itu Pak Ketua. Melindaklanjuti Pak Muhi, rujukan itu justru masih terputar, tidak langsung rumah sakit. Ini yang jadi masalah juga. Ini jadi masalah dalam arti gini. Ini kejadian saya sampai telepon kepala puskesmasnya. Ternyata nggak disosialisasikan. Jadi dari kita undang kepala puskesmas, itu kita sosialisasikan bahwa alurnya nanti seperti ini. Itu tidak sampai ke bawah, bahwa
peserta yang berasal dari luar kabupaten, saya ini Kabupaten Bangkalan ya, ada orang dari Sampang, padahal sama-sama UHC. Sudah di KTP-nya itu sudah kelihatan ketika kita masukkan NIK itu bahwa ini peserta UHC. Itu dianggap, oh saya Bangkalan, Anda Sampang, sehingga nggak bisa. Ya. Nah, masih dianggap seperti itu. Padahal secara ketentuan kita sudah sosialisasi ke masing-masing pimpinan puskesmas dan vaskes, ke dokter-dokter bahwa kalau dari luar daerah wajib dilayani maksimal 3 kali dalam sebulan maksimal. Nah, itu ternyata belum disosialisasikan ke teman-teman pemberi layanan yang di lapangan itu. Berarti ini masalah. Para medisnya ini yang tidak ngerti ya. Iya, karena pimpinan puskesmasnya belum menyampaikan. Tapi kemarin sudah clear. Kemudian yang ini yang memang ada sedikit perbedaan, Mas Muhyi, Mas Aliman, untuk tahun 2023 karena ini mungkin beberapa keluhan dari vaskes. Jadi ada gini. Contohnya Puskesmas A ini sering dikunjungi oleh beberapa vaskes primer yang ada di sekitarnya. Karena bukanya lama, misalnya pelayanannya bagus, peralatan lengkap dan lain sebagainya. Jadi puskesmas vaskes di sebelah-sebelahnya itu datang ke Puskesmas A ini. Nah, di perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan vaskes tahun 2023, kalau dalam satu kabupaten itu nggak boleh. Artinya, kalau saya misalnya milih Puskesmas A misalnya, Puskesmas B misalnya, saya datang ke Puskesmas A, sesama Kabupaten Bangkalan itu karena saya sudah milih Puskesmas B, ya saya harus ke Puskesmas B. Kalau Anda mau ke Puskesmas A karena merasa nyaman layanannya di sana, pindah ke Puskesmas A. Baru itu boleh. Karena dulu dia ada banyak kepala puskesmas ngeluh, puskesmas saya itu banyak didatangin pasien JKN, pasien UHC, tapi orangnya nggak terdaftar di saya gitu, terdaftarnya di tempat lain itu. Nah, itu sekarang akhirnya diakomodir oleh kantor pusat bahwa kalau dalam satu kabupaten itu diarahkan ke tempat dia terdaftar atau jadi pasien umum. Nah, itu boleh. Ini tahun 2023. Tapi nggak boleh rujukan itu diputar-putar. Ya sudah, periksa saja. Kalau memang perlu dirujuk, rujuk. Kalau nggak perlu dirujuk, jelaskan bahwa ini tidak perlu dirujuk.